Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, saya I'anatul Zahra dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Qawaid Imla wa Khat Arabi. Dan saya akan menjelaskan tentang macam-macam tanda baca huruf hijaiyah. Huruf Al-Quran disebut juga huruf hijaiyah atau huruf Arab. Melafalkan huruf Al-Quran harus memperhatikan makhorijul huruf. Makhorijul huruf adalah cara tepat melafalkan huruf sesuai dengan kaidah tajwid. Tanda baca huruf Arab atau huruf hijaiyah disebut harokat. Dan harokat ini, tanda baca ini berguna untuk memberikan suara atau bunyi. Nah, tanpa adanya harokat, huruf hijaiyah tidak punya bunyi. Nah, macam-macam tanda baca. Tanda baca fathah yaitu berbunyinya a, maka huruf jim diberi fathah maka jadi ja, seperti itu. Lanjut, yang kedua ada harokat kasroh. Harokat kasroh terletak di bawah huruf hijaiyah dan memiliki bunyi i. Nah, setiap huruf hijaiyah diberi harokat kasroh akan berbunyi i. Diberi harokat kasroh akan berbunyi ji. Dan apabila huruf lam diberi harokat kasroh akan berbunyi li, seperti itu. Dan jangan lupa letaknya itu ada di bawah huruf hijaiyah dan bergaris miring kecil, seperti itu. Yang ketiga, harokat dhammah. Harokat dhammah terletak di atas huruf hijaiyah dan bentuknya itu seperti huruf wawu kecil. Nah, dan bunyinya yaitu u. Contohnya seperti huruf jim. Apabila diberi harokat dhammah akan berbunyi ju. Dan apabila huruf fa diberi harokat dhammah maka bunyinya akan menjadi fu, seperti itu. Lanjut ke 4. Yang keempat itu ada harokat fathah tain. Bisa disebut juga tanwin fathah. Tanwin fathah ini terletak di atas huruf hijaiyah dan bentuknya itu garis miring kecil dan tetapi ada 2 garis miring kecilnya. Kalau fathah kan cuma 1 garisnya, yang kalau fathah tain itu ada 2 garisnya. Nah, dan bunyinya itu untuk fathah tain atau tanwin fathah bunyinya an. Nah, setiap huruf hijaiyah diberi harokat fathah tain maka bunyinya itu akan an. Contohnya jim diberi harokat fathah tain atau tanwin fathah maka bunyinya akan menjadi jan. Dan apabila huruf lam diberi harokat fathah tain atau tanwin fathah maka bunyinya akan menjadi lan, seperti itu. Lanjut ke harokat kasroh tain. Kasroh tain juga bisa disebut
harokat dhammatain. Harokat dhammatain terletak di atas huruf hijaiyah dan bentuknya itu seperti waw kecil dan dibarengi dengan harokat sukun kayak bulan sabit seperti itu, dan bunyinya itu un. Contohnya, apabila huruf kaf diberi harokat dhammatain maka bunyinya yaitu menjadi kun. Nah, apabila huruf ba diberi harokat dhammatain maka dibacanya menjadi bun seperti itu. Lanjut ke harokat sukun. Harokat sukun tidak memiliki bunyi, yaitu bunyi itu mati ya, karena sukun artinya mati. Nah, harokat sukun terletak di atas huruf hijaiyah dan bentuknya itu seperti bulan sabit yang kecil, kayak lingkaran yang tidak menempel seperti itu. Contoh misalnya ada huruf ba bertemu dengan huruf nun yang berharokat sukun. Misalnya ba berharokat fathah, setelahnya ada nun berharokat sukun menjadi ban. Contoh seperti ini. Di sini ada huruf ba dengan nun. Apabila huruf ba berharokat fathah dan nun setelahnya ada nun berharokat sukun, maka dibacanya yaitu menjadi ban. Begitupun apabila di kasroh dan setelahnya ada nun sukun, maka dibacanya bin seperti itu. Terus apabila ini diganti tidak huruf nun saja, bisa menjadi huruf mim. Nah, ini bisa dibacanya menjadi bim. Lanjut, apabila diberi harokat fathah, maka ini dibacanya menjadi bam seperti itu. Lanjut ke harokat tasydid. Harokat tasydid yaitu letaknya ada di atas huruf hijaiyah. Tasydid artinya yaitu double atau rangkap, dan dibacanya itu harus ditekan. Contoh kalau latinnya itu misalnya ab, b-nya itu ada dua. Otomatis kalau dalam huruf hijaiyah harokat tasydid itu seperti ini, seperti w kecil yang ada di atas huruf hijaiyah. Misalnya nah, ini dibaca jadi abba, jangan aba. Kalau misalnya aba, otomatis si tasydidnya itu enggak dibaca. Dikarenakan ini ada tasydid dan tasydid itu harus ditekan, harus didobelkan, ada dua, maka dibacanya ditekan abba. Kalau dilatinkan berarti b-nya itu ada dua, jangan satu. Kalau satu berarti tidak ada tasydid, berarti aba. Itu seperti itu. Mungkin dapat saya simpulkan bahwa macam-macam tanda baca huruf hijaiyah itu ada 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, yang keempat fathah tain atau tanwin fathah, yang kelima kasroh tain atau tanwin kasroh, yang keenam yaitu dhammah tain atau tanwin dhammah, yang ketujuh harokat sukun atau mati, yang kedelapan yaitu yang terakhir harokat tasydid. Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait macam-macam huruf harokat tanda baca huruf hijaiyah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.